Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrianti dengan NIM 220407501011. Di sini saya akan mempresentasikan materi bentuk, lapisan, dan inti bumi. Tahukah kamu bahwa muka bumi ini tidak ada yang rata? Ada yang menonjol ke atas berupa gunung, pegunungan, bukit, dan dataran tinggi, dan ada juga yang cekung ke bawah berupa danau serta lembah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk bumi, lapisan bumi, dan inti bumi. Bentuk bumi. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulat pepat atau oblat spheroid, sebuah bulatan yang tertekan ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada bagian khatulistiwa. Buncitan ini terjadi karena rotasi bumi, menyebabkan ukuran diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dibandingkan diameter dari kutub ke kutub. Diameter rata-rata dari bulatan bumi adalah 12.742 km atau kira-kira 40.000 km per kubik. Karena satuan meter pada awalnya didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak antara khatulistiwa ke kutub utara melalui kota Paris atau Perancis. Selanjutnya yaitu lapisan bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi atau core. Dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil, bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggal di atasnya. Planet bumi ini memiliki 4 jenis lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan kulit bumi paling luar atau permukaan bumi. Kerak bumi terdiri dari dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan kerak bumi tebalnya mencapai 70 km dan tersusun atas batuan-batuan basah dan masam. Namun, tebal lapisan ini berbeda antara di darat dan di dasar laut. Di darat, tebal lapisan kerak bumi mencapai 20-70 km, sedangkan di dasar laut mencapai sekitar 10-12 km. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Kerak bumi merupakan bagian terluar lapisan bumi dan memiliki ketebalan 5-80 km. Kerak dengan mantel dibatasi oleh Mohorovicius discontinuity. Kerak bumi dominan tersusun oleh feldspat dan mineral silikat lainnya. Kerak bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km atau bersamaan dengan air di atasnya sekitar 6-12 km. Yang kedua yaitu kerak benua. Kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-50 km. Batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit yang tidak sepadat batuan basal. Kerak benua atau kerak kontinen merupakan kerak bumi yang menyusun daratan atau benua. Kerak benua mempunyai ketebalan antara 30-35 km dengan ketebalan rata-rata sekitar 35 km. Selanjutnya yaitu mantel bumi atau selimut bumi. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium.
Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Selanjutnya yaitu inti bumi. Lapisan selanjutnya merupakan lapisan yang terdalam dari bumi adalah inti bumi. Inti bumi ini merupakan lapisan terdalam yang ketebalannya mencapai 3500 km dan menjadi pusat dari massa bumi sehingga dapat dikatakan padat. Di lapisan ini pula aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi ada. Inti bumi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian luar dan juga bagian dalam. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini terdapat besi dan juga nikel. Meski cair, tingkat kepadatan lapisan ini sangatlah tinggi. Inti luar ini mempunyai ketebalan sekitar 1400 km dan suhunya antara 8000 hingga 11.000 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, inti luar itu berbentuk cair, sebagian besar terbuat dari besi dan nikel, tebalnya sekitar 2000 km. Inti dalam yaitu sangat padat dan terdiri dari kristal-kristal besi dan juga kristal-kristal besi nikel. Ketebalannya sekitar 2700 km. Suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Selanjutnya, materi lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggali, yaitu planet bumi ini memiliki 4 jenis lapisan, yaitu litosfer, biosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Lapisan yang pertama yaitu litosfer atau komponen padatan atau batuan. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antara mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat secara gembur atau padat. Litosfer memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Yang kedua yaitu biosfer. Biosfer adalah komponen biotik dan abiotik. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Biosfer dapat diartikan juga sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, dan memungkinkan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Biosfer dapat diartikan juga sebagai keseluruhan ekosistem di bumi, meliputi semua bagian bumi yang mengandung kehidupan, terdiri dari komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang merupakan bagian dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Yang ketiga yaitu atmosfer. Lapisan atmosfer atau komponen gas atau udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Stratosfer adalah lapisan udara di antara 10-60 km di atas permukaan stratosfer di atas troposfer, atau bisa juga diartikan sebagai daerah atmosfer yang terletak antara tropopause dan stratopause. Mesosfer adalah daerah atmosfer yang terletak antara stratopause dan mesopause. Termosfer adalah bagian atmosfer kira-kira 50 mil di atas permukaan bumi sampai angkasa. Eksosfer adalah daerah atmosfer memiliki ketinggian kurang lebih 500 km. Lapisan yang terakhir yaitu hidrosfer atau komponen air.
Hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Hidrosfer dari kata hydrosphere. Dalam bahasa Inggris, kata hydro berasal dari Yunani kuno yang artinya air. Hidrologi adalah ilmu atau studi tentang air dan cara air digunakan dan diedarkan di seluruh planet bumi. Bisa dikatakan bahwa hidrosfer adalah komponen air di bumi. Atmosfer. Atmosfer tersusun atas 78% nitrogen, 21% oksigen, serta 1% yang tersisa berisi karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain. Atmosfer terdiri atas termosfer, stratosfer, eksosfer, mesosfer, dan troposfer. Litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, kulit, dan inti bumi. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi laut dan samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Biosfer dapat diartikan juga sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, dan air dan memungkinkan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Selanjutnya, materi inti bumi. Lapisan selanjutnya dan merupakan lapisan yang terdalam dari bumi adalah inti bumi. Inti bumi ini merupakan lapisan terdalam yang ketebalannya mencapai 3.500 km dan menjadi pusat dari massa bumi sehingga sangatlah padat. Di lapisan ini pula aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi ada. Inti bumi dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian luar dan juga bagian dalam. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, maka dapat disimpulkan bahwa bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi atau core. Dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil, bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggali di atasnya. Planet bumi ini memiliki 4 jenis lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Dalam proses pembentukan muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen atau dari dalam dan tenaga eksogen atau dari luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.